Bahkan di antara makhluk Allah
Ingat ya, lautan, di bawahnya itu kan masih ada tanah. Satu biji yang tertanam di bawah tanah, di bawah lautan itu, Allah Maha tahu. Padahal ada 5 kegelapan. Gelapnya tanah yang ada di bawah lautan tersebut. Yang kedua, zulmatul ma'i fil bahar. Kegelapan air laut. Ada yang tahu berapa kedalaman air laut yang paling dalam? Ada berapa kilo? Nah, mungkin di antara kita tahunya air laut itu dangkal. Sebab kenapa? Cuma di pinggir pantai. Seandainya air laut tidak dalam, maka kapal tidak akan bisa berlayar. Naam. Apalagi kapal yang besar. Naam. Kegelapan air laut. Kegelapan yang ketiga, zulmatul lail. Kegelapan malam. Biji yang kecil berada di bawah tanah, di bawah lautan, di waktu malam. Kegelapan yang keempat, zulmatus sihab al-mutarakim. Kegelapan awan yang ada di atas langit. Ingat ya, Allah itu di atas langit. Allah bertahta di atas arsy. Tapi Allah Maha tahu dengan satu biji tadi itu. Dan antara Allah dengan biji tersebut itu banyak kegelapan. Kegelapan yang keempat, kegelapan awan yang berarak di langit. Dan kegelapan yang kelima adalah zulmatul matari an-nazil. Gelapnya hujan yang turun. Itu Allah Maha tahu dengan 5 kegelapan ini. Bagaimana biji yang kecil tersebut di bawah lautan, di bawah tanah. Nah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satupun yang ratbin, yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tercatat di kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfuz. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jika kita sudah mengetahui bagaimana luasnya cakupannya ilmu Allah, pengetahuan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah itu merasa bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia ucapkan, apapun yang ada di dalam hatinya, apakah ia ingin sampaikan atau tidak. Bahkan seharusnya hal tersebut, seharusnya muraqabatullah itu menghasilkan khasyah, menghasilkan rasa takut, menghasilkan rasa takut, dan takut kepada Allah, baik di dalam keadaan dia sendirian ataupun bersama dengan orang lain. Dan yang terbaik, seseorang yang muraqabatullah adalah dia takut kepada Allah, ketakutannya kepada Allah lebih kuat, lebih hebat tatkala dia sedang sendirian. Tatkala dia sedang sendirian, tidak ada yang bersamanya. Kenapa jemaah sekalian? Sebab tatkala dia sedang sendirian, tidak ada yang bersamanya, itu lebih kuat di dalam keikhlasan dibandingkan seseorang takut tatkala bersama orang lain. Itu bisa saja terjadi di dalam hatinya ada unsur riya. Nah, kita ketika bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan ikhwah atau bersama dengan masyarakat,
Nah, mungkin kita tidak berani melakukan maksiat. Ya. Nah, tapi ternyata ketika sendirian dia berani melakukan maksiat. Ya. Ini ada yang tidak beres. Padahal seharusnya tatkala dia sedang sendirian itu jauh lebih kuat ketakutannya kepada Allah. Jauh lebih hebat rasa takutnya kepada Allah. Iya. Sebab disitulah nampak keikhlasan seseorang. Dia takut, dilandasi dengan apa? Keikhlasan atau bukan? Kalau keikhlasan justru di saat dia sendirian, dia lebih kuat ketakutannya. Dan di saat bersama orang lain, itu juga dia takut kepada Allah. Iya. Jangan dibalik. Iya. Jangan dibalik. Nah, ketika kita bersama dengan orang lain, ada orang di sekitar kita, kita bersama dengan masyarakat, ikhwah dan seterusnya, atau bersama dengan istri-istri kita. Nah, mungkin kita, jangan melakukan itu. Iya. Itu kan tendensinya, niatannya disebabkan ada orang lain. Coba tidak ada orang lain. Waduh. Nah, ini penting untuk kita muhasabah. Ini menunjukkan bahwa kita mesti lebih banyak berusaha untuk muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak menghadirkan muraqabatullah dalam diri kita, itu akan menghasilkan orang yang tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak merasakan bahwa Allah itu mengawasinya. Dan Allah pasti mengetahui apa yang dia lakukan. Dicatat oleh Raqib dan Atid. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr di ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Nah, dan boleh dibaca inna rabbaka labil mirsad dengan sin. Nah, baik. Sungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu mengawasi. Ayat ini adalah khitam. Penutup setelah Allah sebutkan 3 jenis atau 3 golongan manusia sebelumnya yang disebabkan dosa-dosa mereka, Allah mengazab mereka. Setelah itu Allah tutup dengan inna rabbaka labil mirsad. Yang pertama yang Allah sebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah berfirman kepada nabinya, apakah engkau tidak melihat, memperhatikan apa yang telah Allah perbuat kepada Ad, kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa itu? Kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud. Nah, bagaimana kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ini kehebatannya mereka. Mereka disebut dengan penduduk Iram. Yang mampu membangun bangunan yang tinggi, bangunan yang kokoh. Tidak ada yang bisa membangun dengan bangunan tersebut. Makanya selanjutnya apa? Alladzi lam yuhlaq mithluha fil bidad.
Tidak ada yang bisa membangun hal tersebut di negeri yang lain. Bangunan yang kokoh dan tinggi menjulang. Tapi itu yang menyebabkan mereka sombong. Itu yang menyebabkan mereka sombong. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, فَأَمَّا آدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Dalam surah Fussilat, adapun kaum Ad فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, menyombongkan diri di permukaan bumi ini, tanpa ada alasan yang benar. Waqalu, mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang punya kekuatan yang lebih besar daripada kami. Mereka mampu membangun gedung kokoh dan tinggi menjulang. Alladzi lam yuhlaq mithluha fil bilad. Naam. Tapi Allah menyebutkan, alam tara anna Allah alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwa yang menciptakan mereka, yaitu Allah, itu jauh lebih kuat? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kaum Ad ini dibinasakan dengan apa? Kaum Ad dibinasakan dengan angin. Dengan angin. Nah, angin tersebut Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adabun alim. Ketika angin tersebut datang, falamma ra'awhu 'aridan, mereka melihat angin tersebut datang mustaqbila awdiyatihim, mengarah ke lembah-lembah mereka. Apa kata mereka? Qala hadza 'aridun mumtiruna. Saya lihat itu angin, awan yang dibawa oleh angin tersebut itu akan mumtiruna, itu akan menurunkan hujan buat kami. Itu menurunkan hujan buat kami. Tapi Allah sebutkan bal huwa musta'jaltum bih. Itulah sebenarnya adab yang kalian minta disegerakan. Nah, sebab di ayat sebelumnya itu mereka meminta bukti. Mana buktinya? Kalau memang Allah akan mengazab kami. Nah, rihum fiha adzabun alim. Angin yang mengandung azab yang amat pedih. Berapa lama angin tersebut bertiup? 7 apa? 7 tahun. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Kadzabat Samud wa 'ad bil qari'ah fa amma 'ad fastakbaru fa arsalu ilaihim rihin salsalin 'atiyah. Adapun kaum Ad itu dikirimkan kepada mereka rih salsalin 'atiyah, angin yang sangat dingin. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Angin tersebut bertiup berapa lama? Sakharaha alaihim sab'a layalin, 7 malam. 7 malam 8 hari. Hasilnya apa jemaah sekalian? Mereka itu bagaikan pohon kurma yang lapuk. Tahu pohon yang lapuk? Ditiup angin hilang satu persatu, terkikis. Nah, di surah Al-Ahqaf itu disebutkan bahwasanya yang tinggal hanya bekas-bekas tempat tinggalnya saja. Oh, di sini tempat tinggalnya dulu. Bekasnya saja kelihatan.
Dan Allah sebutkan, fahal talau lahum min baqiyah? Apakah mereka ada tersisa sedikit pun? Tidak ada. Itu kaum 'Ad. Naam. Alladzi lam yuhlaq mithluha fil bilad. Wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Adapun kaum Samud, mereka mampu membelah batu-batuan yang besar. Padahal itu kaum dulu kan tidak ada teknologi ya. Artinya teknologinya tidak sama dengan teknologi kita. Mereka mampu membelah itu batu-batuan yang besar. Itu kaum Samud. Nah, bagaimana kelanjutan ayat? Wah, ini dari hafal al-fajr. Nah, alam tara kaifa rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa Samud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Sudah tadi Samud, sekarang fir'auna dzil autad. Kaum Samud, Fir'aun. Yang memiliki banyak bala tentara. Nah, yang memiliki banyak bala tentara. Setelahnya apa? Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka semuanya itu melampaui batas di dalam negeri, di negeri tersebut. 3 ini, 'Ad, Samud, Fir'aun dan kaumnya. Setelahnya apa? Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka banyak melakukan al-fasad di permukaan bumi, kerusakan. Nah, setelahnya fasabba alaihim rabbuka sauta azab, maka mereka pun ditimpakan dengan saut. Saut ini kayak cemeti, itu ungkapan dalam Al-Qur'an. Yang jelas mereka ditimpakan dengan azab. Lalu setelahnya inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhan itu maha mengetahui, maha melihat, maha mengawasi. Memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian, dari kaum-kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, yang mereka menyombongkan diri, yang mereka minta azabnya disegerakan, seolah-olah mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang mereka lakukan. Yang kita khawatirkan jemaah sekalian, kalau kita pun ditimpa demikian. Nah, dengan sombong, kita mengakui bahwa kita mengatakan bahwa segala sesuatu ini, itu hasil usaha saya, kecerdasan saya, kehebatan saya. Nah, bukan dari Allah. Padahal yang memberikan dia otak yang mampu berpikir itu Allah. Yang memberikan dia tuntunan, bimbingan sehingga dapat sekolah yang tinggi, siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kepada dia sehingga mampu melakukan itu semua, Allah. Lalu buat apa sombong? Kaum 'Ad dibinasakan. Nah, dibinasakan. Dan Allah sebutkan bahwa mereka ini kadzabat 'Ad wa Samud bil qari'ah. Mereka kaum 'Ad, kaum Samud mendustakan hari kemudian. Mungkin lisan-lisan kita itu meyakini ada hari kiamat, ada hari kemudian. Namun ternyata perbuatan kita, tindakan kita tidak menunjukkan hal tersebut. Ucapan kita, apa yang keluar dari lisan-lisan kita juga tidak menunjukkan hal tersebut. Sebab seorang yang meyakini akan adanya hari kemudian, ia betul-betul mempertimbangkan dengan matang apa yang akan ia ucapkan, apa yang akan keluar dari lisannya, dan apa yang akan ia lakukan. Sebab semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Baik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, atau sudah masuk sisa? Belum.
Nah, jam berapa Isa? Lagi 5 menit. Atau sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Saya tambahkan sedikit. Ayat yang berikutnya disebutkan oleh Imam Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 19. Iya. Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Pandangan mata yang khianat, wa ma yukhfa fis sudur, dan apa yang disembunyikan di dada-dada. Apa yang dimaksud dengan kha'inatul a'yun, pandangan mata yang khianat? Para ulama kasih contoh begini. Misalnya, ada rombongan ya, 2 atau 3 orang berjalan, laki-laki semua. Nah, semuanya laki-laki. Atau anggaplah kita jalan 3 bertiga. Tiba-tiba dari arah depan seorang gadis, yang sangat cantik jelita, dengan pakaian apa adanya, dengan pakaian apa adanya. Nah, maka spontan dengan mungkin keimanannya atau mungkin takut sama temannya, apalagi dia yang paling panjang jenggotnya, dia yang memang paling mirip dengan ustadz lah. Wah, tundukkan pandangan. Nah, subhanallah, astagfirullah. Kan begitu ya. Nah, begitu sang cewek itu lewat, sudut matanya ngikutin. Oh, iya. Ini namanya kha'inatul a'yun, pandangan mata yang khianat. Iya. Nah, lewat itu, ketika di depannya, tidak dia mau pandang, tundukkan pandangan. Begitu berlalu, masya Allah, ini kha'inatul a'yun, pandangan mata khianat. Nah, itu disebut dengan pengkhianat. Dan kata para ulama, kalau seseorang merasakan nikmat dan lezatnya, dan di dalam dirinya terdapat kelezatan dan kenikmatan ibadah, takwa dan kecintaan kepada Allah, dia tidak akan menoleh. Tidak akan menoleh. Nah, meskipun itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tapi mereka yang betul-betul hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, keimanan, dia tidak akan menoleh. Nah, tapi di sini kembali kita lihat rasa takut tersebut, yang mungkin timbul, yang ada dalam diri kita, ketika tidak melihat hal tersebut, jangan sampai ketika alania, ketika bersama orang lain kita takut, tundukkan pandangan. Tapi tatkala sendirian, wah, di situ dia hebat. Tatkala bersama orang lain, jangan ada gambar-gambar seperti itu, tutup. Tapi ketika sendirian di depan komputernya, kebetulan komputernya terhubung ke internet, di depan laptopnya terhubung ke internet, buka-buka website, buka-buka situs, ternyata di balik situs itu ada iklan-iklan yang setiap iklannya tidak ada iklan yang menjadikan objeknya itu apa? Laki-laki. Tidak ada. Semuanya rata-rata perempuan. Dan tidak ada yang menampilkan perempuan yang berhijab penuh.
Semuanya yang berpakaian apa adanya. Di situ ujian keimanan jemaah sekalian. Nah, Allah Maha mengetahui. Kalau kawan kita, teman kita yang kita tadi berjalan bersamanya tidak melihat pandangan khianat kita, tidak melihat lirikan mata kita, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu tahu. Allah tahu itu kha'inatal a'yun. Iya. Jangankan kha'inatal a'yun, wa ma tukhfa fis sudur. Apa yang kita sembunyikan dalam dada-dada kita, apakah itu bentuknya kebencian, kedengkian, hasad kepada saudara kita, Allah Maha tahu. Iya. Kayaknya kita sudah kehabisan waktu. Nah, taib. Iya. Ini ayat yang terakhir yang Imam Nawawi sebutkan. Dan dimaklumi beliau tentunya tidak membatasi ayat. Iya, yang terkait dengan pembahasan al-muraqabah. Nah, ini bukan pembatasan dari beliau. Nah, tapi ayat-ayat yang beliau sebutkan insyaallah taala itu sudah mencukupi. Dan kemudian setelahnya beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan al-muraqabah. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang, iya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita akan masuk di hadis-hadis yang terkait dengan al-muraqabah. Baik, saya kira cukup. Iya, silakan Pak Haji.